Hai semua, jumpa lagi di channel Widya. Nah, di video kali ini aku mau bagiin lagi camilan ataupun ide jualan yang sangat enak dengan bahan-bahan yang murah meriah dan cara bikinnya juga sangat mudah. Nanti teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama yang perlu kita siapkan di sini yaitu 200 gram tepung tapioka atau setara dengan 20 sendok makan. Kemudian tambahkan 1 sendok makan ebi. Nah, kalau untuk ebinya ini sudah saya seduh dan juga saya haluskan. Tambahkan juga 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 1 sendok makan garam. Setengah sendok teh merica bubuk. Setengah sendok teh gula pasir. 1 sendok teh baking powder. Dan seperti biasa yang biasa menggunakan penyedap, ini bisa ditambahkan penyedap kira-kira setengah sendok teh. Langkah selanjutnya, semua bahan ini akan kita uleni, jadi ini nggak perlu tambahan air. Kita cukup menambahkan 2 butir telur ayam. Untuk telur ayamnya ini saya gunakan yang ukuran sedikit besar. Nah, langkah selanjutnya ini diuleni sampai kalis ya, sampai adonannya ini bisa dibentuk. Nah, misalkan kalau dirasa agak kering, kita juga bisa menambahkan air. Ini airnya ditambahin sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, nanti adonannya akan seperti ini, dan kalau dipulung ini udah bisa dibulatkan. Oke, ini artinya airnya di stop ya. Jadi di sini saya menggunakan air sedikit aja, kurang lebih 20-30 ml aja. Langkah selanjutnya, adonan yang sudah kita buat kita bentuk bulatan. Untuk ukuran bulatannya sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kalau di sini saya bikin bulatan lumayan agak besar. Setelah adonannya dibentuk, ini langsung saja dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Jadi tadi saat kita membuat adonan sambil merebus air, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Oke, setelah adonannya dibentuk semua, setelah dibulatkan semua, langkah selanjutnya ini adonan ini akan kita rebus kurang lebih 20 menit sampai adonannya benar-benar matang sampai ke dalamnya. Dan kalau misalkan ada ya adonan yang nempel di dasar wajan, kita bisa mengangkatnya menggunakan sendok seperti ini supaya tidak ada yang menempel. Kemudian ini direbus sampai benar-benar matang. Jadi durasi merebusnya itu tergantung ukuran besar kecilnya bulatan yang kita bikin ya. Setelah 20 menit, ini artinya bulatan ini sudah siap untuk diangkat. Nah, ini sudah diangkat dan sudah benar-benar dingin. Langkah selanjutnya, di setiap bulatan ini akan kita belah 4, tapi belahnya nggak sampai putus ya. Nah, seperti ini aja. Ini dibelah 4 tapi nggak sampai putus. Kalau misalkan dalamnya itu masih ada putih-putihnya sedikit sih nggak apa-apa, tapi kalau misalkan banyak ini artinya kurang matang. Oke, ini sudah dibelah semua. Langkah selanjutnya, ini sudah siap untuk digoreng. Nah, sebelum menggoreng, untuk jaga-jaga aja supaya nanti tidak ada yang meledak, kita bisa menaburi tepung tapioka sedikit aja seperti ini. Kemudian, sekarang kita akan siap menggoreng. Untuk cara menggorengnya seperti biasa, siapkan minyak panas secukupnya, kemudian masukkan adonan yang sudah dibelah tadi. Ini digoreng menggunakan api sedang cenderung besar sampai adonannya bisa mengembang ya, sampai mengembang sempurna. Jangan lupa sambil diaduk juga supaya matangnya rata. Nah, nanti adonannya akan mengembang seperti ini, tapi ini belum bisa diangkat karena kelihatannya belum garing banget. Kita goreng sebentar lagi aja. Nah, kalau sudah seperti ini artinya basreng ekonomisnya sudah siap untuk diangkat. Ini sudah diangkat semua dan lakukan hal yang sama sampai selesai.
Oh ya, untuk penggorengan yang kedua, ternyata nggak semuanya mekar. Jadi yang nggak mekar seperti ini kita tekan manual aja. Biasanya ini nggak mekar karena pinggirannya itu diselimuti sama tepung tapioka. Dengan begitu dia agak lengket, jadi nggak agak susah mekarnya. Jadi kita belah seperti ini aja di atas penggorengan. Dengan begitu dia akan bisa mekar sempurna. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Walaupun basreng ekonomis, tapi tampilan juga hasilnya sangat cantik dan menarik banget, bisa mekar sempurna. Dan pastinya rasanya juga sangat enak ya. Nah, ini supaya lebih mantap lagi, kita bisa membuat sambal pedas, sambal saus yang pedas. Kemudian, kalau misalkan untuk camilan ini sudah bisa langsung disajikan. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan ini jualan, modal yang saya gunakan di sini kurang lebih 8 ribuan. Ini udah mampu menghasilkan 10 buah basreng dengan ukuran yang lumayan besar. Jadi untuk harga jual persatuannya kita bisa jual mulai harga 2 ribuan. 2 ribuan aja untungnya udah 100% banget. Dan kalau misalkan mau jual 1000-an, kita bisa sesuaikan saja ukurannya menjadi lebih kecil. Dan kalau untuk jualnya, teman-teman bisa menggunakan plastik seperti ini, isinya 2 buah dengan harga 4 ribuan. Ini 2 buah aja udah banyak ya, udah penuh plastiknya. Dengan ditambahkannya saus sambal pedas. Untuk saus sambal pedas ini saya bikin sendiri. Misalkan kalau teman-teman pengen tahu cara buatnya, sudah pernah saya bagikan di video sebelumnya. Nanti teman-teman tinggal cek saja. Kemudian ini saus sambal ini kita tambahin ke dalam basrengnya. Jadi kita nggak perlu lagi nambahin apa-apa, ini aja sausnya aja udah enak banget. Nah seperti ini tampilannya menarik banget ya. Dan sekarang ini akan coba, oh ya ini untuk sausnya ini lumayan pedes banget. Tapi kalau misalkan kalau mau jual untuk anak-anak, sausnya itu bisa dipisah, bisa bikin 2 versi yang pedes sama yang enggak. Kalau untuk rasanya ini enak banget, walaupun ekonomis tapi rasanya enak banget, nggak keras, luarnya crispy tapi dalamnya lembut, pokoknya enak banget. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat sendiri, ini saya akan cek, ini kelihatan banget, luarnya crispy dan dalamnya lembut, tekstur dalamnya masih lembut seperti ini. Dan kalau kita buka, ini ada pori-porinya. Kalau ada pori-pori seperti ini artinya basrengnya bisa mengembang dengan sempurna dan tidak keras. Nih, ini lembut banget dalamnya. Walaupun sudah dingin, basreng ini nggak bakal keras banget ya. Tapi lebih enak lagi kalau misalkan kita sajikan dalam kondisi yang hangat-hangat, luarnya itu masih kriuk banget dan dalamnya masih lembut, masih enak. Ini kelihatan, ini mengembang sempurna, semuanya berpori-pori seperti ini. Oke, untuk kali ini sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu dan juga nyalakan tanda loncengnya. Karena masih banyak lagi ide-ide bisnis menarik lainnya yang akan kami bagikan.